dari presentasi kali ini. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 ini telah terjadi sejak bulan Maret 2020 dan hingga September 2020 telah ada 25 juta kasus dengan lebih dari 840.000 kematian. 14% dari pasien COVID-19 akan mengalami gejala yang berat dan 5% mengalami gejala kritis. Pasien-pasien ini memiliki kemungkinan yang besar untuk memerlukan perawatan intensif dan juga mengalami intubasi dan ventilasi mekanis. Pada kasus non-COVID-19, high flow nasal oksigen diketahui dapat mengurangi angka intubasi, sedangkan pada gagal napas akibat COVID-19 belum diketahui dengan jelas bagaimana efektivitas dari high flow nasal oksigen. High flow nasal oksigen terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama flow generator yang terdiri dari flow meter dan pencampur udara dan oksigen. Flow generator ini akan menghasilkan aliran udara 60 liter per menit dan fraksi oksigen yang bisa mencapai 100%. Aliran udara yang berasal dari flow generator ini akan mengalami humidifikasi oleh humidifier yang pada alat yang biasa kita pakai berupa komponen pemanas dengan yang akan memanaskan air sehingga terbentuk uap air yang suhunya dapat diatur sampai 37 derajat. Campuran udara, oksigen, dan uap air ini akan masuk ke sirkuit inspirasi dan akhirnya akan sampai ke pasien melalui kanula nasal. Pada keadaan fisiologis, aliran udara pernafasan dapat mencapai 15 liter per menit dan aliran udara ini memiliki suhu dan kelembaban yang optimal. Pada latihan atau di stres pernafasan, aliran udara dapat mencapai 120 liter per menit. Aliran udara ini tidak bisa dipertahankan lama karena akan dibatasi oleh kelelahan otot napas. Selain itu, dengan aliran udara setinggi ini akan terjadi kehilangan cairan yang besar dan harga metabolisme yang harus dibayar untuk bernafas akan menjadi sangat tinggi. Dengan demikian, udara inspirasi menjadi tidak optimal karena suhu dan kelembabannya turun, dan fraksi oksigen bila diberikan pada pasien-pasien semacam ini akan menjadi tidak konstan karena akan bercampur dengan udara ruangan yang terhirup. Sebagai akibat dari suhu dan kelembaban yang tidak optimal, maka bersihan mukosiliar akan turun, tahanan jalan napas akan naik, kelelahan otot pernapasan akan terjadi, dan rasa tidak nyaman sehingga akan berakibat pada perburukan klinis. Terdapat 3 efek fisiologis utama dari high flow nasal oksigen, yaitu yang pertama humidifikasi dan suhu udara inspirasi yang optimal. Hal ini akan menyebabkan bersihan mukosiliar membaik, bronkokonstriksi akan menurun, sehingga secara tidak langsung kebutuhan energi untuk mengkondisikan udara dan inspirasi akan turun. Kenyamanan dan kepatuhan pasien akan meningkat, sehingga terjadi perbaikan klinis. Kemudian, kemampuan mengalirkan aliran udara inspirasi yang tinggi dan FiO2 yang tinggi dan konstan. Hal ini akan mengurangi dilusi oksigen yang dihirup oleh udara pernafasan. Kemudian akan terjadi CO2 washout dari saluran napas yang berakibat dead space akan turun. Oksigenasi alveolus akan meningkat, kebutuhan ventilasi akan turun, sehingga beban usaha bernapas akan turun. Thoracoabdominal sinkroni akan membaik dan akan terlihat pada perbaikan klinis pada pasien. Selain itu akan terbentuk tekanan positif atau PIP yang dapat mempertahankan jalan napas terbuka dan dapat merekrut alveolus yang kolaps. Hiperinflasi dinamik akan turun dan akan berakibat juga pada perbaikan klinis. High flow nasal oksigen telah digunakan pada gagal napas non-COVID. Salah satu trial yang merupakan trial penting pada penggunaan high flow nasal oksigen adalah trial Florali oleh Frat dan kawan-kawan. Jadi mereka memberikan jadi terdapat 310 pasien gagal napas akut yang dibagi menjadi 3 kelompok intervensi, yaitu kelompok HFNO, kelompok oksigen konvensional, dan kelompok NIV. Dengan kriteria inklusi-eksklusi seperti disebut di sini, yaitu tanpa hiperkapni, tanpa riwayat penyakit pernapasan kronik, tanpa edema paru, kardiogenik,
imunokompeten, hemodinamik stabil, dan GCS lebih dari 12. Karakteristik klinis dari pasien yang direkrut yaitu terdapat pneumonia sebanyak 64%, infiltrat bilateral 74%, PaO2 per FiO2 kurang dari 274%, dan usia 60. Cukup atau hampir mirip dengan pasien-pasien COVID yang biasa kita tangani. Hasil dari trial ini adalah pada kelompok dengan rasio PaO2 per FiO2 kurang dari 200, angka bebas ventilator 28 hari dan mortalitas 90 hari lebih rendah dibandingkan pada kelompok high flow nasal oksigen dibanding pada kelompok oksigen konvensional. Terdapat perbedaan signifikan pada laju napas, derajat sesak napas, dan perasaan tidak nyaman akibat sesak nafas. Di samping itu juga terdapat beberapa meta-analisis penggunaan high flow nasal oksigen. Sebagian besar dari meta-analisis ini mendapatkan kesimpulan bahwa penggunaan high flow nasal oksigen mengurangi angka intubasi yang signifikan dibanding dengan terapi oksigen konvensional. Namun bila dibanding dengan non-invasive ventilation, angkanya menjadi tidak signifikan. Hal yang berbeda didapatkan pada meta-analisis dari Monroe Somerville, yaitu tidak terdapat perbedaan angka intubasi antara pasien yang menggunakan high flow nasal kanul, high flow nasal oksigen dengan oksigen konvensional. Namun disebutkan toleransi lebih baik pada high flow nasal oksigen. Pada COVID-19 terjadi gagal napas akut hipoksemik yang terjadi akibat infeksi SARS-CoV-2 yang mengakibatkan kerusakan sel dan mengakibatkan terjadinya reaksi inflamasi yang berlebihan, kita kenal sebagai cytokine storm. Hal ini akan menyebabkan kerusakan pada paru dan kerusakan pada organ lain yang turut menyebabkan terjadinya gagal napas. Kerusakan paru yang terjadi secara patologi umumnya dapat ditemukan diffuse pleural damage, terbentuknya hyaline membran, dan edema paru. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan work of breathing, gangguan ventilasi dan difusi oksigen, serta terjadinya kolaps alveolus. Secara klinis kita akan melihat peningkatan laju pernafasan, penurunan saturasi oksigen dan tekanan parsial oksigen, tanda-tanda hipoksia jaringan, yang akhirnya akan terjadi hipoksemia dan gagal napas yang memerlukan intubasi. Pada keadaan pandemi, penggunaan high flow nasal oksigen telah pernah dilakukan sebelumnya. Data yang ada pada avian influenza H1N1, penggunaan high flow nasal oksigen dapat mencegah intubasi pada 9 dari 20 pasien. Dan dijelaskan bahwa tidak terjadi penularan avian influenza ke tenaga kesehatan walaupun menggunakan high flow nasal oksigen. Pada SARS dan MERS, terdapat perbaikan PaO2 dan penurunan RR pada pasien yang menggunakan non-invasive ventilation, walaupun sepertiga dari total pasien akhirnya membutuhkan intubasi. Sedangkan pada kasus MERS, seluruh pasien yang diberikan non-invasive ventilation membutuhkan intubasi. Penggunaan non-invasive ventilation pada kasus SARS dan MERS ini saya cantumkan di sini karena dari hasil meta-analisis yang lalu disebutkan bahwa penggunaan high flow nasal oksigen itu tidak lebih inferior dibanding non-invasive ventilation. Dari beberapa guideline dari Badan Kesehatan Dunia dan beberapa organisasi profesi kesehatan, direkomendasikan penggunaan high flow nasal oksigen pada keadaan-keadaan berikut dengan indikasi dan kontraindikasi seperti tertulis, yaitu dari WHO penggunaan high flow nasal oksigen hanya pada mild RDS dan tidak boleh digunakan apabila terjadi penurunan kesadaran, ketidakseimbangan hemodinamik, dan gagal organ multiple. Dianjurkan untuk melakukan evaluasi 1 jam setelah penggunaan high flow nasal oksigen dan intubasi bila pasien memburuk. Dari Royal College of Anesthesis justru tidak menganjurkan karena tidak terdapat manfaat terhadap mortalitas. Dari Society of Critical Medicine melalui Surviving Sepsis Campaign-nya, high flow nasal oksigen digunakan pada gagal napas akut yang tidak tertangani dengan terapi oksigen konvensional. Lebih dianjurkan high flow nasal oksigen dibandingkan dengan NIV karena alasan kemudahan penggunaan, kemudian resiko penyebaran droplets. Dari ANZIX hampir sama, pasien COVID-19 dengan hipoksia dan
Kontraindikasi disebutkan pasien perburukan, pasien hiperkapni, asidosis, kelelahan otot respirasi, hemodinamik tidak stabil, dan penurunan kesadaran harus diberikan ventilasi mekanis lebih awal. Nah, berikut ini merupakan alur penanganan pasien hipoksia pada kasus COVID-19. Jadi untuk penggunaan high flow nasal oksigen diindikasikan bila pasien tidak dapat mentoleransi oksigen konvensional yang diberikan atau bila setelah diberikan oksigen konvensional target saturasinya tidak tercapai. Kemudian ketika menggunakan high flow nasal oksigen, maka harus ada protokol pencegahan infeksi yang adekuat dan harus selalu dilakukan evaluasi untuk melihat adakah indikasi untuk intubasi endotrakea. Hal ini penting untuk menghindari penundaan intubasi. Sedangkan pada kasus COVID-19 sendiri, sudah terdapat beberapa laporan penggunaan high flow nasal oksigen walaupun masih sangat sedikit. Yang pertama adalah dari Wang dari Chongqing, China. Wang meneliti 17 pasien COVID-19 dengan derajat klinis severe, artinya pasien membutuhkan oksigen untuk mempertahankan saturasinya dan harus dirawat di rumah sakit dengan usia 65 tahun, 18% memiliki komorbid. Sebagian besar pasien memiliki rasio PaO2 per FiO2 yang rendah, kurang dari 200. 7 pasien akhirnya membutuhkan rescue terapi, artinya dari pada awalnya menggunakan high flow nasal oksigen, lalu kemudian harus diganti dengan non-invasive ventilation karena tidak perbaikan. Dan akhirnya 2 orang membutuhkan intubasi. Wang menyimpulkan bahwa kegagalan high flow nasal oksigen terutama terjadi pada pasien dalam keadaan yang lebih parah, yaitu dengan rasio PaO2 per FiO2 kurang dari 200. Kemudian suatu kohort yang cukup besar, 370 pasien dengan gagal napas akut. Definisi gagal napas akut atau kriteria inklusi yang digunakan adalah RR lebih dari 25 dengan infiltrat bilateral, saturasi kurang dari 92 dengan oksigen 3 liter per menit. High flow nasal oksigen diberikan kepada pasien dalam 24 jam setelah dirawat dengan karakteristik pasien median usianya 65 tahun, 77% pasien laki-laki dengan berbagai komorbid. Didapatkan angka intubasi pada high flow nasal oksigen 55% dengan hazard ratio 0,54 dan pada oksigen konvensional 72%. Namun ditemukan mortalitas tidak berbeda bermakna pada kedua kelompok. High flow nasal oksigen pada pasien COVID-19 tentu memerlukan evaluasi. Dan ini adalah hal yang terpenting karena efek negatif dari penggunaan high flow nasal oksigen pada pasien COVID-19 adalah dapat terjadi penundaan intubasi dan ventilasi mekanis yang bisa berakibat fatal. Oleh karena itu penting setelah pasien menggunakan high flow nasal oksigen untuk dilakukan monitoring dan follow up ketat. Dari guideline WHO menganjurkan evaluasi dilakukan 1 jam setelah penggunaan high flow nasal oksigen. Kemudian kita harus menilai bagaimana responnya. Untuk menilai respon terhadap high flow nasal oksigen pada COVID-19, memang belum ada guideline secara yang telah ditetapkan. Namun dari guideline WHO itu kita bisa menggunakan kriteria klinis, yaitu bila didapatkan penurunan kesadaran, hemodinamik tidak stabil, gagal organ multiple, dan tidak ada perbaikan atau perburukan respirasi berupa laju pernapasan yang tetap di atas 30, saturasi yang tetap di bawah 90, maka itu adalah saat untuk melakukan intubasi. Instrumen lain yang bisa digunakan adalah Brescia COVID Respiratory Severity Scale dari Italia. Instrumen ini telah dipakai di Brescia, Italia, yang juga mengalami beban COVID yang tinggi seperti kita, namun belum divalidasi eksternal ke pasien-pasien di negara lain atau di kota lain di Italia. Kriteria penilaian high flow nasal oksigen adalah bila ada lebih dari 2 kriteria pasien menggunakan high flow nasal oksigen, yaitu laju pernapasan lebih dari 22, PaO2 kurang dari 65 atau saturasi kurang dari 90, adanya perburukan fototorak, sesak saat istirahat atau staccato speech, artinya
ketika pasien diminta menghitung sampai 20, pasien tidak sanggup karena sesak. Bila terdapat lebih dari 2 kriteria, maka pasien diintubasi. Evaluasi dari Brescia COVID Respiratory Severity Scale ini dilakukan harian. Instrumen lain yang bisa digunakan adalah indeks ROX yang didapatkan dengan dari saturasi dibagi fraksi oksigen dibagi laju pernafasan. Terdapat beberapa cut-off tergantung dari jam keberapa setelah menggunakan high flow nasal oksigen dilakukan evaluasi. Jadi bisa dilakukan evaluasi pada 2 jam, pada 6 jam, atau pada 12 jam dengan cut-off masing-masing. Bila nilai yang didapatkan lebih kecil dari cut-off tersebut, maka prediksinya bahwa pasien gagal menggunakan high flow nasal oksigen dan membutuhkan intubasi. Bila terdapat respon yang baik dan perbaikan klinis, misalnya RR kurang dari 30 dan saturasi tercapai, atau indeks ROX pada 2, 6, dan 12 jam lebih dari 4,88, atau Brescia COVID Respiratory Severity Scale kurang dari 2, maka observasi dilanjutkan secara berkala. Ini juga belum terdapat panduan setiap berapa jam atau setiap berapa rentang waktu untuk melakukan evaluasi. Namun yang pasti kita harus melakukan observasi secara ketat, winning bila memungkinkan dengan menurunkan FiO2 5-10% atau flow 5 liter per menit setiap kali kita melakukan winning. Pertimbangkan untuk mengganti high flow nasal oksigen ke oksigen konvensional bila flow kurang dari 25 dan FiO2 kurang dari 40%. Namun sekali lagi, algoritma ini merupakan disusun dari berbagai guideline yang ada, dan ini belum berdasarkan kepada evidence base pada pasien COVID, melainkan banyak yang berasal dari pasien-pasien non-COVID. Pada penggunaan high flow nasal oksigen, kita juga perlu memikirkan terjadinya risiko penyebaran COVID melalui droplets dan aerosol. Hui pada percobaan dengan manekin, artinya tidak langsung kepada pasien COVID-19, itu mendapatkan high flow nasal oksigen dengan 60 liter per menit, menyebabkan terjadinya dispersi maksimal sejauh 17,2 cm. Walaupun hal ini lebih kecil dibandingkan dengan modalitas oksigen yang lain. Pengalaman dari kasus non-COVID, Leung mendapatkan pada pasien dengan pneumonia bakterial tidak terdapat peningkatan kontaminasi udara oleh bakteri saluran napas pada pasien yang mendapatkan terapi high flow nasal oksigen. Tran pada kasus SARS ini mendapatkan bahwa penggunaan high flow nasal oksigen memiliki risiko penularan SARS yang rendah dengan odds ratio terkena SARS 0,4. Hal ini cukup rendah, terutama bila dibandingkan dengan intubasi yang memiliki odds ratio 6,6. Dari meta-analisis risiko penyebaran ini, didapatkan jumlah, jarak tempuh, dan penyebaran aerosol ekhalasi tidak berbeda antara high flow nasal oksigen dengan oksigen konvensional. Namun, meta-analisis ini sebenarnya tidak dilakukan pada pasien COVID, dan beberapa dari penelitian ini merupakan simulasi. Didapatkan bahwa sampel penelitian rata-rata sedikit dan tidak langsung ke pasien COVID, sehingga presisi dan kepastian dari kesimpulan yang didapatkan juga menjadi kurang kuat. Dari Organisasi Kesehatan Dunia dan beberapa badan profesi menyarankan penggunaan high flow nasal oksigen dilakukan dengan melaksanakan prinsip airborne precaution dengan menggunakan APD yang lengkap terdiri dari N95, kemudian hazmat, pelindung mata, serta bila memungkinkan dilakukan di ruangan dengan tekanan negatif. Sebagai kesimpulan, penggunaan high flow nasal oksigen memiliki potensial untuk mengurangi angka intubasi pada pasien COVID severe atau kritis. Penundaan dan keterlambatan intubasi dan ventilasi mekanis merupakan komplikasi serius penggunaan high flow nasal oksigen. Oleh karena itu dibutuhkan evaluasi dan monitoring ketat pasien yang menggunakan high flow nasal oksigen, dan penggunaan high flow nasal oksigen harus memperhatikan risiko terjadinya aerosol dan penularan COVID-19. Terima kasih.